Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di program Ngobrol Santuy, Ngobrol Sederhana tapi bermanfaat. Kali ini kita udah masuk part 17 dengan tema Rasanya Jadi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung bersama Miftah Hanif. Oke guys, aku bakalan nge-invite Miftah dulu ya. Ini lagi proses guys buat nyambungin. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Masuk nggak suaranya, Tik? Jelas-jelas kok. Aman-aman. Suara aku jelas nggak? Jelas, jelas. Oke nih. Kita langsung mulai aja ya. Aku bakal memperkenalkan dulu Oke. eh, narasumber ngobrol santai part 17 kita, yaitu Miftah Hanif. Dia merupakan seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian tahun 2021. Nah guys, sebelumnya kalau misalnya kalian lihat siapa aja narasumber di program Ngobrol Santuy, pasti kalian udah ngelihat Miftah di part 3. Tapi waktu itu kita ngobrolin tentang D4 Teknik Mesin di Politeknik Bandung, tapi sekarang dia udah masuk ke ITB. Nah, nah, kenapa tuh kamu bisa berubah haluan? Kita bakalan belajar bareng sama Miftah, gimana sih pengalaman dia selama jadi seorang mahasiswa di ITB. Tapi yang aku tekanin di sini ya, teman-teman dimanapun kita kuliah, mau di ITB pun atau di Politeknik, Universitas dan lain sebagainya, eh, kampus itu hanya suatu wadah gitu. Nggak menjamin kita suksesnya dari sana gitu. Yang bikin kita sukses itu adalah diri kita sendiri. Dan ini yang kita Benar, akan benar. pelajarin juga sama. Nah, oke nih Mips. Mista boleh dong nyapa-nyapa teman-teman yang udah join di live Instagram pada malam hari ini dan mungkin teman-teman yang bakalan nonton ulang live Instagram nanti. Oke, selamat malam teman-teman sekalian yang sudah join di live ini. Semoga nanti mendapat sebuah insight, sebuah. Oke nih, jadi aku sebenarnya agak sedikit muter, tapi nanti teman-teman kalau misalkan dari aku atau Miftah yang terkendala jaringan, teman-teman bisa banget nih ngasih tahu kita siapa aja sih yang terkendala. Ini ada Sela juga nih, iya kakak, kata dia. Ya Sel, oke nih Mif, aku bakalan nanya-nanya dulu ya sama kamu berapa hal, dan kita ngobrolnya ngobrol santai aja nih. Aku mau tanya, apa sih alasan kamu pindah jurusan padahal di Polban udah masuk semester 4 dan OTW semester 5 gitu? Kenapa kamu lebih milih untuk pindah lagi ke ITB dan jadi maba ketimbang kamu ngelanjutin semester 5? Sebentar, boleh nggak ya? Bentar ya. Udah jelas nggak, Tik? Jelas kok suaranya. Oke, oke. Yang pertama mungkin pertanyaan sejuta umat gitu ya. Kenapa pindah gitu padahal udah semester 4? Ya, alasan pertama, aku tuh memang dari kecil pengen banget ITB karena memang udah dari SD mungkin tahu ITB dari orang tua cerita cerita gitu. Tapi baru baru sampai tahun 2021. Nah terus mungkin akademik di ITB di Polban juga butuh mulai apa ya, kemarin tuh bisa bisa bilang itu bawah banget gitu, di bawah 2 bisa jadi. Jadi udah mulai istilahnya mungkin yang tepat itu bukan rezekinya di sana gitu. Jadi udah jalannya di ITB, pindah ke ITB gitu sih paling. Oke nih, suara kamu tuh jelas tapi gambar kamu tuh agak agak loading dikit, tapi nggak apa-apa sih. Selagi Oke, bisa ada suaranya dan nyambung. Oke nih guys, jadi Mepsta itu emang dari awal dia tuh emang suka banget sama ITB, tapi mungkin pas waktu di awal kan kita lulus SMA itu tahun 2019 ya. Dan aku ingat banget bahkan kamu itu ngepost hmm. foto itu di ITB ya, Mif. Di Iya ya, awal benar-benar. kamu itu kata
kayak oh ini Miftah emang kampus impiannya tuh kayak ITB gitu, dan dia emang anaknya itu akademis banget, bukan yang kalau politeknik kan lebih ke praktek gitu. Iya, benar-benar. Nah, aku bakal nanya pertanyaan yang kedua ini. Kamu masuk ke ITB kemarin lewat jurusan apa sih, Mip? Lewat jurusan Lewat lewat jalur apa gitu? jalur kemarin tuh lewat jurusan Jakarta Bandung ya kemarin tuh. Nggak sih. Kemarin tuh lewat jalur ya. Ya. Bukan yang itu, Mip. Bukan itu. Aduh, ini dia mau bercanda, guys. Maksudnya kamu masuk lewat jalur apa, Iya, ya, Mif? Lewat jalur mandiri kemarin. Soalnya SBMPTN nembak fakultasnya ketinggian ya. Nilai cuman pas-pasan gitu. Jadi pas mandiri tas. itu gimana tuh sistemnya biar bisa lolos? Enggak ya, maksudnya sistem Oh, kamu ya daftarnya. kalau mandiri itu kan nilai UTBK kan nilai sama nilai raport kan. Nah, jadi bisa pandai-pandai kita. Menurut aku ya, kalau mau lolos itu mungkin di fakultas aku 600-an tuh udah bisa lolos mungkin. Asal raportnya itu mungkin di atas 8,3 mungkin ya. Nah, kalau fakultas yang passing grade-nya tinggi, informatika, industri misal, itu mungkin yang amannya itu 700 mungkin. Setahu aku gitu ya. Tapi nggak semuanya sih, tapi ada yang di bawah 600 juga ada, tapi kebanyakan yang gitu. Nilainya di atas 700 TBK-nya. Oke, jadi Mifta itu lewat mandiri, guys. Nah, kalau misalnya kalian mau masuk ITB dan kalian tak mau tanya-tanya juga tipsnya gimana sih biar lulus gitu. Entah itu di SBMPTN, cari strategi supaya bisa lolos. Baik, ngeliat juga nih nilai dari UTBK kita. Terus Mifta juga ambilnya di Mandiri dan ada juga nih pasti persiapan-persiapan Mifta. Nah, buat sistem seleksinya sendiri itu emang cuman ngajuin rapot yang itu atau nanti ada tes lagi Mip kayak minat bakat gitu atau wawancara setelah tes Ada mandiri ini. cuma nilai rapet. Oh ya, kayak hokian juga sih jalur rezeki Di ini aku juga sih. agak muter sih Mip. Aku bingung Outer. sebenarnya yang Iya, jaringan itu bener. aku atau teman-teman, Aku kalau juga bingung. teman-teman lagi bergabung kalau misalkan yang macet itu aku atau Miftah, teman-teman bisa banget buat bantuin kita, tulis di komentar ya. Oke nih, kamu bisa dengar suara aku nggak? Bisa, bisa, bisa. Oke. Dengar. Tadi kamu bilang dari cuman rapatnya doang ya buat masuk ke ITB dari kamu kemarin. Kok terus lanjut, lanjut, lanjut. Tadi aku nih mutar lagi. Tadi aku nanya, jadi waktu di Mandiri itu kamu cuman pakai nilai UTBK dan nilai rapot kamu aja gitu. Nggak ada yang kayak tes wawancara ke tes minat bakat kayak gitu. Karena nge-lag. Coba yuk, ulang lagi, ulang. Udah bisa nih. Kamu pakai WiFi atau data? Pakai wifi, nggak tahu wifi-nya mungkin gangguan mungkin. Aku lagi pakai data sih, soalnya di bawah Hmm, lagi rame. Nih, aku tadi nanya tadi itu tentang kamu masuk ITB-nya itu, kan tadi aku nanyanya kamu cuma pakai nilai rapot aja atau ada juga nih tes wawancara sama tes minat bakatnya. Ada beberapa universitas kan yang pakai tes tambahan kayak gitu. Kalau di ITB sendiri, selama pengalaman kamu gimana, Mip? ntar kok.
Kok dia mau mata-mata ya? Kenapa ya? Dan aku restart apa ya? Sebentar aja. Oke. Oke guys, ternyata jaringan, terkendala jaringan, kita tunggu Mifta dulu. Ini teman-teman yang join kalau misalkan yang sebenarnya gangguan itu aku bisa banget buat tulis di komentar biar aku juga tahu kalau misalkan jaringan aku juga gangguan nih bukan cuma dari Mifta atau Miftanya yang benar ternyata jaringan aku yang nggak benar. Ya nggak sih? Kita nunggu Miftah dulu, kita bakalan belajar tentang gimana sih cara dia belajar atau manajemen waktu. Karena waktu itu Miftah itu belum keluar Polban pada saat dia daftar ITB. Jadi otomatis ya dia belajar tentang Polban, dia juga belajar untuk persiapan masuk ke universitas lain. Teman. Jadi tadi kita udah nanya beberapa hal sama Miftah. Contohnya kayak kenapa sih dia pindah dari Polban terus dia pindah ke ITB gitu. Karena awalnya emang dia dari SMA itu pengen banget nih masuk ITB gitu. Tapi kan emang Allah ngasih jalannya yang uh, dicoba dulu gitu ke Polban. Dan Politeknik itu karena aku juga Politeknik dan dia juga Politeknik, uh, aku jadi paham kalau memang Politeknik itu banyak ke praktiknya. Sedangkan Miftah ini orangnya lebih ke bidang akademis kayak gitu. Nah, dia mencobalah untuk bisa lagi mendaftar ke ITB. Kemudian alasannya juga dikarenakan waktu dia dari kecil itu ayahnya juga sering ngasih tahu tuh kayak ITB ITB gitu. Mungkin udah ke apa ya? Kepikiran terus dan akhirnya dia tes lagi. Nah, dia tes itu di tahun 2021 karena kita lulusnya SMA itu tahun 2019. Kemudian dia kuliah di D4 Teknik Mesin Polban sampai semester 4, semester 5 itu dia nggak lanjutin karena dia udah lulus di ITB. ITB tadi, aku tadi juga nanya tentang dia masuk ITB itu jurusan bukan jurusan sih jalur apa gitu lewat jalur apa dan dia jawab jalurnya jalur mandiri teman-teman karena waktu itu dia juga udah tes UTBK untuk SBMPTN. Tapi bisa dibilang kayak belum tahu taktiknya nih buat bisa lolos SBMPTN karena mungkin ngambil fakultasnya ketinggian dan lain sebagainya. Jadi dia ngambilnya yang di jalur mandiri. Dan alhamdulillahnya dia bisa lolos. Oke guys, kita bakalan tunggu dulu dia buat gabung lagi sama kita. Aku undang lagi ya, aku coba undang lagi dianya. Semoga aja gak jaringan. Oke guys, kayaknya ini nih tantangan-tantangan kita kalau misalkan lagi ngadain acara-acara yang berkaitan sama media digital kayak gini. Karena kita nggak tahu kalau misalkan jaringan kah dari pihak kita atau mungkin dari narasumber kita gitu. Dan jadi kitanya harus nungguin Miftah dulu nih. Jadi Miftah tadi udah mau banget share tentang pengalaman dia gimana caranya buat masuk ITB dan gimana cara beradaptasi dan banyak hal yang mau Miftah share ke kita. Jadi ditunggu ya teman-teman. Kita harus menunggu. Wah, ini kemana nih? Ke Bandung. Tadi jaringan guys. Jadi kita harus menunggu dulu. Sebentar, kita harus menunggu dia dulu.
karena aku merasa akan ada value yang lebih tepat untuk ya. Halo, halo, dengaran nggak, Tek? Bentar, kok nggak masuk ya. Halo? Apa ya? Halo, halo, masuk nggak, Tek? Halo? Halo, Tek? Suaranya? Kedengaran, kedengaran. Oke. Ayo, lanjut. Sorry, nggak tahu gangguannya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting suaranya kedengaran kan ya? Kenapa tuh? Kenapa? Yang penting suaranya kedengaran kan? Oke, suaranya masuk lah. Oke, siap nih. Tadi kan kamu bilang bahwa pas waktu kamu tes di ITB itu, pas waktu jalur mandiri itu pakai nilai UTBK sama nilai rapot aja ya, nggak ada tes tambahan gitu kan? Iya, benar ya. Oke, gitu guys, nggak ada tes tambahan nih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Mif. Gimana cara kamu ngatur waktu belajarnya buat persiapan tes di ITB? Karena kamu waktu itu kan masih sekolah juga di Polban tuh. Gimana cara kamu bagi waktu? Hmm. Sedangkan kita juga ada tugas-tugas gitu. Oke. Jujur aku tuh nggak terlalu banyak untuk TN. Jujur aku nggak terlalu banyak. Paling cuma try out di Eduka. Kalian jangan lupa ikut Eduka ya, yang kelas 12, Eduka System. Karena tutornya aku, tutor live fisikanya. Jangan lupa ya. Nah, jadi eh nggak terlalu banyak karena memang tugas polban tuh banyak. Jadi seadanya aja try out bareng 2 atau 3. Itu PD kemarin tuh yang TPS terutama kan. Putus-putus lagi, Mif. Nah, yang TPS tuh aku tuh ya Allah. Ini kameranya. Tapi kamu dengar suara aku, bisa. Tapi kamu kalau suara kamu putus-putus. Aduh, kenapa gini ya? Bentar, bentar. Dia bisa nggak tik pakai nih Hah? kalau live? Kalau di laptop bisa nggak sih? Nggak tahu deh, nggak pernah coba. Yuk, lanjut, lanjut. Dukung. Lanjutin. Coba di suaranya udah kedengeran. Hmm. Gimana, Mif? Oke, lanjut tek. Oh ya, tadi aku tuh nggak terlalu banyak persiapan untuk SBMPTN karena kan memang tugas di Polban tuh banyak, sibuk kan. Jujur aku tuh nggak apa ya, tapi pede gitu ikut tes karena yang TPS tuh alhamdulillah tinggi-tinggi waktu ikut tryout. Yang TK itu major pure nembak sih, tapi alhamdulillah nggak tahu tinggi tinggi nilainya. Yang kayak fisika, kimia, matematika itu pure nembak sih. Kayak suaranya. Putus-putus, tapi aku Nah, paham kok. Maksud kamu sebenarnya kamu nggak terlalu mempersiapkan banget, tapi alhamdulillahnya kamu bisa dapat nilai yang tinggi nih. Oh, bener kan? Kamu bisa kedengaran nggak suaraku? mana ini? Karena kok nggak.
Lanjut. Tapi suara aku tuh kayak mantul gitu loh di tempat kamu, Mif. Aku ngomong terus di kamu baru muncul kayak gitu. Kenapa ya? Bentar. Kamu buka live juga ya di laptop? Aduh, sorry ya teman-teman sekalian. Oke, udah ini. Oke, gimana nih suaranya udah aman? Aman-aman, coba yuk. Oke, Awas, yuk. putus lagi tinggalin. Tadi kan kamu bilang kayak, oh kamu masuk ITB itu sebenarnya karena kamu masih di Polban dan Polban masih banyak juga tugasnya, jadi kamu nggak terlalu banyak banget nih persiapan buat tes SBMPTN. Tapi setidaknya kamu tetap belajar ya. Itu keren banget kamu bisa membagi waktu dengan baik. Oke, kita bakalan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa sih kamu ngambil Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian? Karena yang aku tahu kamu itu paling suka fisika gitu. Kenapa nggak ngambil yang benar-benar fisika gitu? Kalau kebumian Hmm. itu kan iya ada fisikanya, tapi kebanyakan tentang apa ya? Kalau menurut aku kebumian itu kayak campur-campur. Ada fisikanya, ada kimianya, ada juga sejarahnya. Maksudnya Hmm, suaraku ya. Hmm. Jadi yang pertama itu karena tadi nilaiku tuh nggak masuk ke fakultas yang aku inginkan deh. Kayak bentuk saya fakultas teknik industri. Nah, nggak masuk waktu SMA. Maksudnya suaraku ya. Oh, loh. bisa tapi belum putus. Tapi jelas kan? Maksudnya Kedengaran, kedengaran kan? kedengaran. Lanjut. Nah, jadi itu tadi karena aku nggak terakhir, ya udahlah mandiri. Aku milih yang fakultas passing grade-nya yang agak agak rendah gitu, ketemu ITB yang teknologi umumnya. Kalau aku pribadi ya, apapun itu yang penting bisa masuk nyaman aja sih sebenarnya. Jadi kamu tuh nggak mikirin jurus saja gitu. Yang penting masuk ITB gitu. Ya, ya, tapi sejauh ini Oke. nyaman sih, aku bisa mengikuti. Ya terserah dia lah ya. Tapi dia ya udah kita nggak tahu apa isi hatinya. Jadi kalau kalian itu sih kalau kalian mau tanya tentang gimana cara masuk ITB ya tanyain aja ya. DM, Instagram, Mims nih. Oke, aku bakal nanya lagi. Terus rangkaian kegiatan apa sih yang kamu hadapi waktu perkenalan kampus nih di awal-awal? Misal kayak PPMKB, apa sih kayak perkenalan kampus gitu? Di IPB ngapain? Oh, kalau di ITB namanya OSKM, orientasi stu, apa ya, orientasi apa? Keluarga mahasiswa pokoknya ujung itu. Oh, kalau lupa singkatnya OSK. Nah, sama kayak kegiatan kampus lain online, kayak seminar online, kayak mentoring, ada mentoring juga gitu. Ya kurang lebih, maksudnya nggak akan beda jauh sama kayak kampus lain yang lain, gitu aja. Paling tamu-tamunya yang beda itu aja kan. Eh, Kalau offline itu pembeda ya, IPB, aksi apa ya, kayak di udara gitu kan, buat buat apa sih namanya itu? Nah, pokoknya beda-beda offline. Kalau online, menurutku sama aja setiap kampus. Oke, siap nih. Rangkaian acaranya sama ya kayak pada umumnya ya teman-teman buat di kampus lain masih ada kayak ya mentor bukan mentor sih sebenarnya seminar kayak itu pembekalan materi mungkin kayak tentang Ya, wawasan tentang ITB-nya sendiri. Oke nih. Terus rasanya jadi anak ITB pertama kali gimana, Mif? Pas pertama kali mungkin keterima atau mungkin pertama kali kamu ikut rangkaian kegiatan di ITB? jujur pertama shock ya, soalnya udah nggak ngarep gitu kan, di tahu-tahu lolos ya, bersyukur aja gitu, soalnya ya
yang pasti paling pertama aku hubungin orang tua gitu kan, alhamdulillah lolos ke ITB. Itu tadi ditanya mau pindah beneran atau enggak, katanya kalau enggak pindah untuk apa ikut seleksi ini kan, kata gue. Ya udah pindah. Ya sebenarnya biasa aja, kayak mahasiswa kan, mahasiswa baru kan. Ya kegiatan kayak perkenalan tuh ya biasa aja gitu. Tapi ya mungkin aku berhasil, mungkin cita orang tua aku dulu tersampaikan gitu. Nah, itu aja sih paling rasanya gitu. Oke, siap-siap. Jadi orang dia sama-sama di Bandung juga, kamu sering ke ITB, jadi rasanya nggak terlalu kaget banget ya. Atmosfernya juga nggak terlalu Ya, kayak tiba-tiba oh iya kayak gini ya gitu. Mungkin kalau kamu dari sekolah Universitas Sumatera, terus tiba-tiba kamu pergi ke Kalimantan dan ke Sulawesi, Papua, mungkin rasanya akan berbeda. Tapi kamu karena sering ngelihat, mungkin nggak terlalu kaget banget nih. Terus aku mau tanya lagi nih, sistem pembelajaran yang paling benar-benar kamu rasain berbeda antara ITB dan Polban itu sendiri apa, Mif? yang beda ya pertama sebenarnya Hmm. karena ya mas tuh ya suara Ada tapi sekarang putus-putus lagi lo sih. lo Ada tapi putus-putus lagi. apa ya putus ya kok sorry ya. Lanjut aja. Ntar kalau misalnya emang benar-benar gak kedengaran aku bilangin. Aku kamu tadi kan yang di awal ITB itu akademis, sedangkan kebanyakan aku terus sebenarnya sampai sebenarnya tetapnya sama, tapi sesinya beda. Halo, Jadi beneran putus banget sih, Mip. Gara-gara lagi. Mungkin teman-teman yang lagi nonton, kalau misalkan ya ternyata yang putus jadi aku atau gangguannya dia, aku bisa banget nih komentar buat ngebantuin kita. Ini aku bingung dari tadi siapa yang sebenarnya gangguan gitu kan. Intinya tadi ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab sama Miftah. Aku ulangin lagi ya teman-teman sembari menunggu Miftah buat karena dia masih loading. Jadi tadi Miftah tadi kita udah nanya juga nih rangkaian kegiatan selama dia jadi mahasiswa baru di ITB itu seperti perkenalan kampus itu seperti pada umumnya kata dia. Kemudian kalau ditanya perasaan dia jadi anak ITB ya sebenarnya dia nggak terlalu kaget banget nih karena kan dia sama-sama uh, terima kasih Alfian karena kamu udah komentar. Tadi yang putus bukan aku. Akhirnya aku bakalan balik. Akhirnya keluar nih. Oke, aku bakalan nyampein lagi apa-apa saja di sini juga udah disampaikan sama Miftah. Sembari menunggu Miftah ya. Em, tapi aku ngundang dia dulu. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalkan dalam beberapa menit lagi Miftah dan mungkin nggak ada lagi, nggak nyambung lagi, mungkin kita bakalan nyambung lagi ke lewat lewat apa ya? Lewat banyak lah platformnya. Yang penting kita berbagi share pengalaman. Tadi aku udah nanya beberapa hal bersama Miftah. Itu pertama itu adalah apa sih alasan dia kenapa dia pindah dari Polban padahal dia udah masuk selesai di semester 4 udah mau ke semester 5. Tapi dia lebih milih buat eh, nih si Miftah komen, sorry teman-teman nge-lag pisan. Oke nggak apa-apa nih kalau masih bisa gabung gabung aja gitu. Kalau misalkan emang nggak bisa lagi, nanti aku bakalan sampein apa-apa aja yang udah kamu sampein dan bisa kita pelajarin bersama-sama. Tadi Miftah jelasin kenapa alasan dia pindah dari Polban ke ITB itu adalah dia emang dari awal ketika kita udah lulus SMA itu tahun 2019. Kemudian di Miftah ini
udah coba buat tes ITB di tahun 2019 itu tapi belum bisa gitu. Jadi akhirnya dia coba-coba tes dan akhirnya dia keterima lah di Polban gitu di D4 Teknik Mesin. Miftah ini teman SMP aku, teman SMP aku. Terus kita akrab lagi itu kayak SMA gitu. Dia pindah kabupaten lah nih sama aku. Tapi kita ketemu lagi karena kita sama-sama ikut OSN. Dia ngambil fisika dan aku ngambil kebumian. Nah, aku udah tahu bahwa dia ini adalah anak yang akademis. Jadi kalau di politeknik itu kan teman-teman kita belajarnya lebih ke banyak ke praktek. Nah, kalau misalkan ke universitas kayak itu kan yang kayak S1 gitu, dia biasanya emang banyak teorinya ketimbang prakteknya. Dan Miftah ini anaknya lebih ke akademis gitu. Itulah yang membuat dia salah satu alasan kenapa dia mau pindah gitu. Dan kedua itu alasannya adalah emang dari kecil itu dia ada cita-cita orang tuanya untuk dia bisa sekolah di sana. Dan akhirnya dia mencoba untuk bisa lagi semangat lagi belajar gitu buat coba lagi tes di ITB. Kemudian pertanyaan kedua itu aku nanya sama Mipta tadi, kamu masuk ke ITB lewat jurusan apa gitu. Jadi Mipta itu masuk jurusannya itu jurusan juga lewat jalur mandiri. Karena kalau misalkan SNMPTN kan nggak bisa lagi karena bukan tahun 2021 SMA-nya lulusnya. Jadi dia bisanya lewat SBMPTN atau mandiri. SBMPTN itu dia kan kalau kita SBMPTN itu harus UTBK dulu. Nah, ada skornya. Nih, skor ini ya Miftah mungkin kata dia tadi dia terlalu tinggi ngambil fakultasnya. Akhirnya ketika mandiri dia coba untuk ngambil fakultas yang emang menurut dia emang pas nih nilai skor UTBK-nya gitu. Jadi teman-teman yang bisa kita pelajarin adalah kita nganalisis dulu nih skor kita itu dapat berapa gitu. Terus kita analisis juga nih passing grade atau mungkin gambaran-gambaran dari fakultas ITB itu ngambilnya di skor berapa atau pengalaman-pengalaman orang. Biasanya ada sih kalau misalnya kita benar-benar mau giat banget cari informasi pasti bakalan ada nemu-nemu hal-hal yang kayak gitu. Atau mungkin bisa juga tanya sama kating-kating. Nah, kemudian dia ngambillah di Mandiri. Kemudian sistem seleksinya gimana? Aku tadi nanya gitu. Terus dia bilang kayak gini, ya udah dia daftar administrasi, dia setorin juga nilai UTBK-nya. Setelah itu dia juga setorin nilai rapot. Setelah dia setorin nilai rapot, aku nanya lagi, apakah ada nih tes tambahan kayak gitu. Misal kalau di beberapa universitas ada temen aku juga yang ada juga walaupun dia ngambil mandiri, dia juga harus ada tes wawancara atau mungkin tes minat bakat kayak gitu. Nah, kalau Miftah itu di ITB kemarin pengalaman dia nggak ada teman-teman. Jadi emang udah nilai rapot dan nilai UTBK sendiri. Ini Miftah lagi nonton juga sih, tapi kenapa nggak bisa nyambung-nyambung ya? Aku coba undang lagi. Aku undang lagi Miftahnya, tapi kita tunggu dulu ya. Kemudian aku tadi nanya lagi gimana cara dia ngatur waktu buat belajar. Karena dia ini juga masih mahasiswa Polban, tapi dia juga harus persiapan buat masuk ke ITB gitu. Akhirnya dia bilang kayak, oh ya udah dia belajar, tapi karena di Polbannya juga banyak tugasnya, dia belajar ya. Sadanya emang anaknya pinter sih. Jadi dia mungkin bisa kali ya. Tapi semua itu bisa terjadi kalau kita emang berusaha, teman-teman. Jadi jangan cuma ada niat tapi nggak ada action. Kita harus ada actionnya juga, gitu kan. Jadi kita harus belajar secara perlahan dan mungkin emang takdirnya akhirnya dia lolos. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah. Oke nih, aku masih nunggu Meta dulu. Tapi kalau misalkan emang Meta nggak bisa masuk-masuk lagi, kita mungkin akhirin live Instagramnya di. Oke, Oke teman-teman, karena nggak bisa lagi Miftahnya masuk, mungkin nanti aku bakalan cari platform lain buat saling share sama Miftah. Dan mungkin ada hanya bisa beberapa pertanyaan yang bisa dijawab sama Miftah. Nggak apa-apa banget Miftah. Terima kasih karena tadi udah join live Instagram kita. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton live Instagram ini. Semoga apa yang bisa
yang udah kita sampaikan bisa bermanfaat. Intinya teman-teman, bahwa kalian awalnya sekolah di tempat A terus pindah ke tempat B, itu adalah keputusan kalian. Kita udah dewasa, kita udah besar, kita udah bisa lihat dampak positif dan negatifnya gitu. Kita udah harus siap menerima konsekuensi kita, dan kita harus punya tujuan kenapa kita pindah. Dan Miftah tuh udah punya tujuan dan dia punya alasan kenapa dia pindah. Bukan berarti Polban itu nggak baik, bukan berarti universitas yang lain itu nggak baik gitu. Dan teman-teman, yang aku ingatin di sini adalah bahwa kita tuh belajar di universitas itu untuk belajar mengubah pola pikir kita menjadi grow mindset, berpikir untuk tumbuh, merencanakan masa depan kita gitu. Nggak bisa kita kayak cuma datang, duduk, nggak dengar gitu. Atau kalau dengar cuma datang, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus coba untuk grow mindset, kita coba untuk mencatat cita-cita kita dan menulis target kita. Dan teman-teman, dimanapun teman-teman kuliah, yakini bahwa teman-teman bisa sukses. Semangat. Dan terima kasih Miftah karena tadi udah jawab beberapa pertanyaan yang udah disampaikan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.